Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Sabi Ramadan dari kelas 12 PS2 pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas teks sejarah. Pengertian teks sejarah. Teks sejarah yaitu teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta-fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang punya nilai sejarah. Adapun jenis teks sejarah, yang pertama itu teks sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks sejarah ini disusun berdasarkan fakta sejarah tokoh dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologi cerita atau peristiwa yang diceritakan. Contohnya biografi dan autobiografi. Yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Cerita fiksi ini mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Contohnya novel, legenda, dan cerpen, dan masih banyak lagi. Lanjut yang kedua yaitu adapun struktur teks sejarah. Yang pertama itu pengenalan situasi cerita dalam kurung orientasi dan exposition. Penulis penjelasan di sini yaitu penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik maupun tanggal latar belakang baik waktu, tanggal maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini itu mengungkapkan kejadian awal yang berpotensi menimbulkan masalah, pertentangan atau kesukaran yang terjadi pada tokoh. Yang ketiga itu ada konflik. Konflik ini terjadi karena peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran. Yang keempat yaitu ada puncak konflik atau komplikasi, merupakan bagian yang paling memuncak dari masalah. Yang kelima itu ada koda. Koda ini komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat di dalamnya. Bagian yang ketiga itu ada fungsi teks sejarah. Teks sejarah ini berfungsi untuk menceritakan serta menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Masalah berkaitan asal muasal peristiwa tersebut, latar belakang terjadinya, baik itu dalam bentuk naratif ataupun bentuk deskriptif. Bagian yang keempat itu ada unsur pembangun teks sejarah. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Di dalamnya itu terdapat tema, alur, sudut pandang cerita, latar, tempat. Yang pertama itu tema. Tema ini yaitu ide pokok sebuah cerita. Alur itu serangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang ini menjelaskan yaitu pelukisan gambar yang jelas tentang seorang dalam cerita. Sudut pandang cara yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Terus ada latar, tempat, waktu, dan suasana ketika kejadian terjadi atau konflik terjadi. Bagian yang kelima itu ada unsur intrinsik. Di sini tuh ada 6, yaitu rekaman, segi corak pencerita, unsur bias, unsur keagamaan, unsur politis, dan unsur otonomi. Rekaman di sini rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah.
Yang kedua, segi corak pencerita yaitu sejarah dan mitos. Yang ketiga, unsur bias. Yang keempat, unsur keagamaan. Yang kelima, unsur politis. Yang keenam, unsur otonomi. Adapun bagian yang keenam yaitu nilai-nilai teks sejarah. Nilai-nilai yang ditekankan ini dalam cerita dapat dikonvensikan ke bentuk teks lain. Nilai-nilai kehidupan dalam cerita sejarah dapat dikombinasikan ke dalam bentuk teks eksplanasi. Bagian ketujuh itu ada kebahasaan teks sejarah. Di sini terdapat pronomina. Pronomina itu kata ganti. Yang pertama, adapun bagian-bagian kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku, beta, sahaya. Yang kedua, ada kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak. Contohnya kami, kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kau, anda, dikau. Yang keempat, kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya dia, ia, beliau, dan nya. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak. Contohnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya mereka. Terus ada frasa aduan bial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Setelah itu ada verba material. Di sini itu verba material yaitu menunjukkan aktivitas yang menggunakan fisik. Contohnya mendorong, melompat, dan sebagainya. Setelah itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini itu dalam kurung kata sambung waktu. Contohnya tuh kemudian, setelah, lalu, dan sebagainya. Setelah itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kembali. Itu saja lisan untuk tugas teks sejarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.